Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para misterier. Jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode kali ini merupakan kelanjutan dari part pertama, yang dimana Nita mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata saat ia dan Zaskia berada di salah satu kebun teh yang berada di kampung halamannya. Jadi untuk itu, bagi yang belum subscribe channel Merah Putih Creator, silakan subscribe, tekan lonceng notifikasinya supaya dapat mengikuti update terbaru video-video kita. Juga jangan lupa like di video ini jika kalian suka, komen juga, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya Nita di rumah, orang tuanya yang sudah menunggu dengan perasaan cemas bercampur khawatir kala itu menanyakan Nita, "Dari mana kamu, Nak? Jam segini baru pulang. Kamu sudah sholat maghrib belum? Kalau belum, sholatlah dahulu, karena sebentar lagi sudah masuk waktu isya." Nita langsung mengajak Zaskia ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan sholat maghrib. Evi yang kala itu melihat Nita dan Zaskia merasa ada sedikit hal yang ganjil. Evi melihat di belakang Zaskia ada seperti perempuan tua yang mengikutinya. Evi dari dulu bisa dibilang sedikit sensitif dengan hal-hal gaib, terlebih setelah kejadian hilangnya Evi waktu berumur 5 tahun. Evi lebih bisa merasakan, bahkan sekarang ini ia bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Melihat hal itu, Evi pun menceritakan perihal yang dilihatnya kepada ayahnya. Setelah Nita menjalankan sholat maghrib, saat itu ia merasakan kalau tubuh Zaskia panas. Orang tuanya pun dan Evi menyarankan untuk segera memberikan Zaskia makan dan meminumkannya obat panas. Tidak beberapa lama, Zaskia pun tertidur. Dikala itu, Nita, Evi, dan ayahnya masih berbincang-bincang di ruang tengah, yang dimana besok Nita dan Zaskia sudah pulang kembali ke Palembang. Di sana, ayah Nita pun bertanya kepada Nita dan menjelaskan apa yang sudah Evi lihat. "Nit, tadi kamu ajak Zaskia kemana?" Soalnya Evi melihat ada seperti nenek-nenek yang ikut bersama Zaskia. "Iya kak, tadi aku lihat saat kalian berdua masuk rumah. Mungkin hal itu juga yang membuat Zaskia sekarang demam." Nita pun menceritakan kepada ayahnya dan Evi kalau dia tadi sempat mengajak Zaskia main di kebun teh dan bertemu nenek-nenek yang meminta Zaskia untuk tinggal bersamanya. Mendengar hal itu, ayahnya pun meminta Nita untuk tidak terlalu memikirkan perihal itu, karena saat itu Nita dan cucunya pulang dengan selamat sampai di rumah. Hanya ayahnya berpesan, perbanyaklah berdoa, insya Allah makhluk itu akan pergi dengan sendirinya. Keesokan harinya Nita pun berpamitan kepada orang tuanya dan adiknya Evi untuk pulang kembali ke Palembang, di mana saat itu kondisi Zaskia sudah membaik. Sesampainya di Palembang, Nita dan anaknya pun beristirahat dan besoknya menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Seminggu kemudian, suami Nita pun kembali ke rumah. Nita pun menceritakan apa yang dialaminya saat mengajak Zaskia main ke kebun teh itu. "Ya sudah, jadikan itu pembelajaran. Yang penting kalian berdua baik-baik saja." Cerita ini pun tidak sampai di sini. Tepat 5 bulan setelah kejadian itu, perusahaan tempat Nita bekerja mengadakan agenda gathering tahunan.
Dan secara kebetulan, kampung Nita adalah target dari gathering mereka. Ya, kala itu Nita sangat senang sekali dan berkata dalam hati, "Wah, kebetulan bisa mudik gratis kalian bertemu bapak, ibu, serta adikku." Itu di benaknya Nita. Sore hari pun Nita menghubungi suaminya dan memberitahukan agenda gathering yang akan dilaksanakan oleh perusahaannya tempat ia bekerja. "Ya, kantorku ada acara gathering nih, ke kampungku ya," ucapnya sambil tersenyum bahagia. "Wah, kebetulan mah, sekalian bisa lihat bapak dan ibu ya. Kapan rencananya?" "Jumat depan ya, ayah bisa ikut?" "Kebetulan kan minggu depan aku libur, tapi nanti ayah langsung ke sana. Jadi biar mama dan Zaskia berbarengan dengan karyawan yang lain." "Oke ya," jawab Nita. "Zaskia pasti senang ya, kita bisa liburan bersama-sama." Singkat cerita, Nita pun pagi itu berkumpul di kantornya dan bus pun saat itu sudah menunggu di halaman kantornya. Akhirnya berangkatlah Nita bersama dengan karyawan lainnya. Bus saat itu ada 4, dan Nita naik di bus terakhir karena 3 bus sebelumnya sudah penuh dan berangkat terlebih dahulu. Perjalanan agak sedikit terhambat karena saat di perjalanan bus mengalami pecah ban sebanyak 2 kali. Dan bus yang ditumpangi Nita makin tertinggal jauh dengan 3 bus di depannya. Dan sampailah Nita di penginapan pukul 7 malam. Di sana teman-teman Nita pun yang lain sudah pada menunggu. Dan terlihat suami Nita pun sudah berada di sana. "Kok lama mah sampainya?" "Tahu nih ya, 2 kali bus kami pecah ban. Awalnya aku mau mampir ke tempat bapak dan ibu kalau memang tadinya sempat tepat waktu sampai di sini. Tapi ini sudah kemalaman dan Zaskia pun saat ini sudah tertidur. Ya, sudah besok setelah agenda gathering kita mampir ke rumah bapak dan ibu aja, mah." Keesokan paginya, semua karyawan berkumpul untuk pergi ke beberapa tempat wisata yang ada di sana. Salah satunya mereka pergi ke air terjun. Suasana acara mereka pun saat itu lancar, dan semua karyawan serta anak-anak mereka pun sangat senang bisa melepaskan penat. Setelah makan siang, mereka pun berencana ke kebun teh sebelum kembali pulang ke penginapan untuk beristirahat. Karena minggu sekitar pukul 10 pagi mereka sudah pulang kembali ke Palembang. Jadi saat itu Nita berencana tidak mau ikut ke kebun teh itu dan hendak ke rumah orang tuanya saja. Akan tetapi, Zaskia yang kala itu bertemu dengan banyak teman yang sebaya memaksakan untuk ikut ke kebun teh. "Gimana nih ya?" "Ya sudah mah, kita ikuti Zaskia saja. Nanti sepulang dari kebun teh kita ke rumah bapak dan ibu." Akhirnya Nita pun mengurungkan niatnya ke rumah orang tuanya dan terus melanjutkan acara gathering itu ke kebun teh bersama teman-teman kantornya. Saat di perjalanan, Nita yang kala itu termenung menghadap jendela, tanpa sengaja melihat sosok nenek-nenek tua yang berdiri di bibir jalan sambil tersenyum melihat Nita. Nita pun saat itu langsung meminta Romi melihat ke samping jendela, tetapi Romi tidak melihat apa-apa. Dan Romi pun kembali menenangkan Nita. "Sudahlah, itu hanya halusinasimu saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita kan ramai. Yang pasti kita selalu awasi saja Zaskia selama ada di kebun teh itu." Singkat cerita, tepat pukul 3 sore sampailah mereka di kebun teh itu. Semuanya mulai menurunin bus dan bersorak kegirangan saking senangnya. Walaupun matahari saat itu sangat terik, tapi kondisi udara yang sangat sejuk sehingga mereka seolah
tidak merasakan panas matahari menyentuh kulit mereka. Zaskia bermain dengan anak-anak sebayanya, berlari ke sana kemari. Tiba-tiba, dari kejauhan Nita kembali melihat sosok nenek-nenek tua itu berada di balik hamparan perkebunan teh dan melambaikan tangannya. Sepertinya nenek itu sangat mengenal Nita dan dengan senyum semeringai mengisyaratkan senang akan kedatangan Nita. Di sana pun Nita ingin bercerita kepada Romi suaminya. Tetapi seperti hal sebelumnya sewaktu di dalam bus, Nita melihat sosok nenek-nenek itu, tetapi Romi tidak melihatnya. Akhirnya Nita mengabaikan hal itu. Nita pun sesekali melirik kembali ke arah nenek-nenek itu berdiri. Tetapi nenek-nenek itu sudah tidak ada.